melakukan sesi konseling untuk mata kuliah konseling dasar. Sebelumnya apa kita bisa mulai sekarang? Iya, boleh. Oke, baik. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Dewi, umur saya 19 tahun dan saya anak kedua dari 4 bersaudara. Kebetulan kakak saya laki-laki 1 dan 2 adik saya perempuan. Oke. Dewi ini sebenarnya persoalannya apa sih? Persoalan saya itu strict parents. Dan di antara 4 bersaudara, saya yang paling dikekang sama orang tuaku. Dikekang dilarang keluar, minimal jam 8 pulang. Terus kakak saya bisa pulang jam 10 malam, jam 11 malam, sedangkan saya tidak boleh. Terus dibatasi keluar sama laki-laki dan perempuan. Dan saya juga orangnya tidak terlalu jujur sama orang tua, kayak tertutupi, jarang cerita sama orang tua karena kayak merasa tertekan karena kalau mau keluar selalu ditelepon, tidak dipercayai, padahal sama teman perempuan tapi dituduh sama teman laki-laki, dituduh pacaran sama sembarang laki-laki padahal tidak. Dan saya kayak dibedakan sama saudaraku yang lain, dibedakan baik soal hadiah, dibedakan baik soal apapun itulah, intinya dibedakan sama orang tuaku dan selalu tidak dipercayai. Oke, bagaimana perasaan Dewi tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tuanya? Jujur saya merasa tertekan sekali karena di antara saudara-saudara saya juga saya yang paling dikekang dan saudara-saudara lainnya tidak. Jadi saya merasa tertekan, jadi karena itu juga saya jarang cerita sama orang tua, merasa tertutup. Dan mungkin kalau rata-rata anak street parents sekarang kebanyakan bohong karena dikekang. Apakah sebelumnya orang tua pernah melakukan tindakan larangan apa sehingga Dewi ini merasa tertekan? Dilarang keluar-keluar sama teman cewek, teman cowok, harus tinggal di rumah beberapa hari, dilarang bersosialisasi, keluar rumah meskipun itu ke rumah tetangga. Apa bentuk tekanan yang Dewi maksud itu dari orang tuanya? Dimarahi, kalau meskipun itu masalah sepele juga dimarahi. Baru buat masalah kecil dibesarkan dan biasanya hampir dipukul. Sebelumnya apakah ada kejadian yang membuat orang tua Dewi itu merasa tidak percaya dengan Dewi? Kan tadi Dewi mengatakan bahwa orang tuanya kurang percaya sama Dewi. Iya, karena saking tertekannya, saya pernah membohongi kedua orang tua saya bilang keluar sama teman saya dan ternyata saya keluar sama teman laki-laki bukan teman perempuan. Dan kebetulan diketahui sama orang tua saya, dan saya di situ dimarahi habis dan saya pulang jam 11 malam dan dimarahi habis-habisan, dan di situ kedua orang tua saya tidak percaya lagi sama saya. Apakah sebelumnya setelah orang tuanya Dewi memberikan aturan seperti itu, apakah sudah dibicarakan? Apa belum? Sudah dibicarakan, tapi kedua orang tua saya tetap ingin saya tinggal di rumah, jangan keluar-keluar, dan sangat dibatasi untuk bersosialisasi kembali bersama teman-teman saya, cewek maupun cowok. Terus yang Dewi inginkan untuk sekarang itu apa sih dari orang tuanya? Yang saya inginkan, saya mau dipercayai karena di umur 19 tahun udah termasuk dewasa, dan saya juga mau bebas tapi tahu aturan. Apakah Dewi tidak ingin untuk
mencoba kembali untuk membicarakannya kepada kedua orang tuanya? Saya sudah membicarakan kepada kedua orang tua saya, tapi dia tetap menginginkan saya tetap seperti tadi, yaitu tinggal di rumah, jangan terlalu suka keluar-keluar, dan kalau maupun mau keluar harus sampai jam 8 malam saja. Terus yang Dewi maksud tadi dibeda-bedakan itu seperti apa? Dibeda-bedakan karena kalau saudara saya dia mau keluar sama siapapun itu dibolehkan, sedangkan saya itu harus dibatasi, dan saya juga harus harus kerja pekerjaan di rumah baru bisa keluar. Itu pun juga kalau mau mendapatkan uang belanja dari kedua orang tua saya itu harus kerja membantu kedua orang tua saya. Lalu apakah tekanannya yang seperti itu saja, apa ada yang lain? Ada yang lain seperti kakak saya laki-laki, saya beda 5 tahun, dan dia juga suka kekang saya, tidak boleh kenal sama cowok, tidak boleh ketemu sama cowok, dan selalu dikekang, dan tidak boleh yang bersangkut pautan dengan cowok, sangat-sangat dilarang. Itu tindakan kakaknya seperti itu, apakah ada maksud ini atau ada kejadian sehingga dia melarang Dewi seperti itu? Sebelumnya saya pernah pacaran, dan pacar saya itu pernah dia kasih menangis saya, dan kakak saya marah, jadi dia di situ sudah mengekang saya untuk tidak pacaran, karena zaman sekarang laki-laki banyak yang tidak baik menurut dia. Jadi dengan strippernya Dewi ini, apakah Dewi juga punya sahabat apa teman dekat seperti ini? Dia punya, namanya itu Lisa. Namanya dia Lisa. Kebetulan dia teman saya dari SMP, dan dia teman paling dekat di antara teman-teman saya yang lain. Apakah Dewi sering menceritakan masalahnya kepada sahabatnya ini, apa sama sahabatnya pun tertutup? Kalau bersama sahabat saya sangat terbuka dan saya sangat percayai, tetapi di saat-saat saya sangat terpuruk, sangat banyak masalah, teman saya juga menambahkan beban pikiran saya dan menceritakan sifat-sifat yang saya tidak suka kepada kedua orang tua saya, dan akhirnya kedua orang tua saya tidak percaya lagi kepada saya, dan akhirnya saya makin dikekang sampai-sampai tidak boleh keluar rumah kecuali bersama keluarga. Sebelumnya Dewi ini apa sih perbedaan sebelum dan setelah tidak berkomunikasi lagi sama sahabatnya? Setelah sahabat saya sudah tanya permasalahan yang sudah saya ceritakan kemarin kepada kedua orang tua saya memutuskan untuk berhenti sejenak berkomunikasi kepada dia, karena jujur saya sangat kecewa karena semua yang saya ceritakan masalah saya ke dia menyampaikan kepada kedua orang tua saya, dan hal-hal yang bukan masalah itu pun ditambah dan makin parah, sampai-sampai orang tua saya marah kepada saya dan marah sama orang-orang yang sudah melukai saya. Sebelumnya maksud teman Dewi, sahabat Dewi itu melakukan seperti itu karena ada maksud dan tujuan apa, atau ingin melakukan saja? Maksud dan tujuan dia untuk supaya saya lepas dari pacar saya, tetapi caranya salah karena hal pacar saya yang tidak lakukan itu dia tambahkan menjadi banyak masalah,
dan pacar saya sangat dicap buruk kepada orang tua saya. Jadi karena laporan yang salah dari temannya Dewi ini, sehingga nama pacarnya Dewi ini jelek di mata orang tuanya. Iya, tujuan saya tanya ke dia tujuannya apa, katanya dia supaya saya bisa lepas dari hubungan toksik, tetapi cara dia salah karena dia langsung tanya kedua orang tua saya dan menambahkan cerita, jadi seolah-olah hal yang pacar saya tidak lakukan itu dia cerita ke orang tua saya itu parah sih, kayak melakukan hal-hal yang buruk ke saya, padahal itu tidak seperti itu. Jadi untuk sekarang hubungan Dewi dengan temannya itu, sahabatnya, bagaimana? Saat ini saya tidak berkomunikasi lagi di dia. Sebelumnya orang tua pernah nggak sih melakukan kontak fisik atau semacamnya kepada Dewi karena rasa ketidakpercayaan atau trauma di keadaan sebelumnya soal pacar Dewi? Pernah, yang sebelum saya ceritakan, saya pernah pulang jam 11 malam dan bapak saya sudah menunggu di depan rumah. Pada saat mau sampai, saya dipukul pakai bel dan saya dipukul habis-habisan di situ. Di situ Dewi merasa apa setelah dikontak fisik oleh orang tua? Kecewa sih, karena sakit dikekangnya sama orang tua. Saya juga seperti itu dan saya sudah terbuka untuk perasaan saya kepada orang tua saya, tapi tetap percaya, jadi saya bohong, dan bohong pun dia dapat tetap dilakukan kontak fisik dan dipukul. Sebelumnya Dewi kan mengatakan bahwa kakak Dewi ini, yang laki-laki ini, kurang setuju dengan pacar Dewi. Nah, bagaimana sih sebenarnya tanggapan kakaknya Dewi terhadap pacar Dewi? Apakah pernah ada kekecewaan juga seperti orang tua Dewi, atau bagaimana sehingga kakaknya itu kurang setuju lah dengan pacarnya Dewi? Iya, karena kakak saya pernah dapat saya menangis di kamar dan dia tanya saya kenapa, dan saya ceritakan kenapa saya menangis, dan di situ kakak saya kecewa sama pacar saya, jadi dia marah dan tidak setuju lagi kepada kakak saya karena alasan dia itu dia kasih menangis saya. Lalu kakak Dewi ini sebelumnya sudah pernah berkomunikasi langsung dengan pacar Dewi, apa belum pernah, atau sekedar online dan sebaliknya? Kakak saya sudah menghubungi pacar saya dan meminta penjelasan kenapa saya menangis, dan pacar saya menjelaskan, tapi kakak saya tetap kecewa dan kakak saya beritahu pacar saya untuk menjauhi saya untuk demi kebaikan saya dan mental saya, supaya tidak menangis lagi, tidak dikasari lagi, karena hubungan saya masuk di toxic. Iya. Baik. Apakah Dewi ini pernah nggak sih merasa kalau orang tuanya itu memahami Dewi? Menurut saya dia tidak pernah memahami saya karena dia melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, seperti mengungkap saya di umur sekarang, dan saya juga iri kepada teman-teman saya karena di saat umur yang 19 tahun ini dia bebas, dia bisa keluar main dengan siapa saja, sedangkan saya harus tinggal di rumah terus dan kurang berinteraksi kepada orang-orang yang lain. Selain ditekan oleh orang tua seperti kayak yang diceritakan Dewi sebelumnya, apakah ada persoalan lain yang membuat Dewi itu merasa dibeda-bedakan gitu dengan orang tua ataukah di lingkungan sekitarnya Dewi?
Dewi? Ya kak, selain orang tua saya juga dibedakan di keluarga besar maupun di sekolah. Ibu bapak guru juga membedakan saya dengan kakak saya karena kebetulan kakak saya pintar dan dia balance baik organisasinya dengan pelajarannya. Sedangkan saya hanya fokus di organisasi tapi tidak di pelajaran saya karena saya hanya fokus di organisasi dan bermain. Jadi saya suka dibedakan sama guru tentang juara-juara umum kakak saya baik di bidang belajar maupun di bidang lainnya. Bagaimana sih perasaan Dewi ketika Dewi itu dibedakan oleh apakah itu dari orang tua, ditambah lagi dengan guru-gurunya Dewi, oleh lingkungannya Dewi, keluarga besar Dewi, bagaimana sih perasaannya? Jujur saya kak sakit hati dengan semua perbedaan itu. Meskipun saya juara, tetap tidak dapat apresiasi baik dari keluarga maupun orang tua dan tetap dibandingkan oleh kakak saya. Jadi bagaimanapun kondisi saya itu tidak akan dapat apresiasi apapun dari orang tua maupun keluarga dan tetap dibandingkan. Harapan Dewi ini untuk kedepannya, untuk orang tuanya tuh apa sih sebenarnya, agar Dewi ini merasa kayak disayangi, dilindungi dengan orang tuanya? Harapan saya untuk orang tua saya mau dipercayai 100%, meskipun itu susah tapi belajar untuk mempercayai anaknya karena bagaimanapun itu anak tidak boleh dibeda-bedakan karena anak tetap sama. Jadi saya hanya tidak mau dibeda-bedakan lagi dan berhenti untuk mengekang saya karena saya juga mau hidup bebas, bukan bebas berkeliaran di hal-hal yang tidak baik, tapi saya mau juga seperti anak-anak sekarang bermain, belajar dan berorganisasi yang semau saya, tapi saya juga mau diapresiasi setiap saya punya penghargaan dan tidak dibeda-bedakan lagi. Orang tua Dewi ini berperilaku seperti itu, membeda-bedakan Dewi ini apa sih? Kenapa sih? Apakah Dewi pernah terlintas di pikiran Dewi sebenarnya orang tua saya ini kenapa sih dia membeda-bedakan seperti itu? Saya suka berpikir kalau sendiri. Saya suka berpikir kenapa orang tua saya sangat membedakan saya, dan saya suka menangis di rumah sendiri karena saya tidak ternilai apapun baik dari keluarga besar, orang tua, dan guru-guru di sekolah, dan saya merasa sendiri di sini dan tidak ada yang mau dengar cerita saya karena saya juga jujur trauma sama sahabat saya karena dia sudah menyampaikan semua hal-hal yang sudah saya ceritakan ke orang tua saya. Apakah Dewi pernah mengambil sisi positif dari orang tuanya? Saya mengambil sisi positif karena di lingkungan anak muda zaman sekarang banyak hal-hal yang tidak baik, tapi di sisi lain saya mau dipercayai dengan kedua orang tua saya. Jadi saya mau bilang kepada orang tua saya, percayai saya dan saya tidak akan pernah aneh-aneh, dan stop perbandingkan saya dengan kakak saya karena saya juga mau dinilai, bukan untuk diabaikan lagi. Oke, sejak kapan sih kamu merasa terbebani dan merasa tertekan oleh aturan-aturan orang tua Dewi? Sejak lulus SMP, Pak. Kebetulan. Jadi bagaimana cara Dewi mengatasi perintah-perintah atau larangan dari orang tuanya yang membuat Dewi merasa tertekan? Bagaimana
mengatasinya itu saya juga masih bingung bagaimana. Jadi saya cuma jalan saja dan masih mengikuti peraturan orang tua. Itu pun mungkin demi kebaikan saya, tapi menurut saya itu tidak baik. Dan saya juga masih bingung sih sekarang. Oke, apakah Dewi ini pernah nggak sih bercerita kepada entah kalau itu temannya, guru, atau orang-orang di sekeliling Dewi selain orang tuanya? Sudah, sahabat saya, sahabat dari SMP, saya sudah menceritakan semuanya. Tapi dengan cara menceritakan semuanya itu bukan untuk menjadi lebih baik, untuk supaya keluar semua keluh kesah saya. Ternyata dia hanya menambah beban saya karena dia memberitahu kepada kedua orang tua saya bahwa saya begini orangnya, saya begitu orangnya. Jadi itu sangat tidak membantu, malahan menambah beban pikiran saya. Oke, thank you ya Dewi udah bercerita hari ini. Jadi Dewi ini sepertinya harus bisa lebih meningkatkan komunikasi yang terbuka kepada orang tuanya, belajar untuk mencoba dan terus mencoba, karena mungkin kalau hari ini kita gagal, ya kita jangan dong untuk menyerah gitu. Kita harus selalu mencoba dan sampai kita berada di titik yang memang kita berhasil gitu untuk membuat orang tua itu berpikir luas gitu, seperti kayak pikiran orang tua itu lebih terbuka kepada Dewi, lebih mempercayai Dewi, lebih menyayangi Dewi, tidak membeda-bedakan Dewi dengan siapapun itu, baik itu saudara ataupun keluarga lainnya begitu. Misalnya itu syaratnya Dewi itu coba untuk meminta kelonggaran dengan orang tuanya, menjelaskan kalau Dewi itu sebenarnya maunya seperti ini. Mungkin itu saja yang solusi yang bisa saya berikan kepada Dewi. Mungkin kita bisa membicarakannya di next time untuk pembahasan selanjutnya. Jadi sudah bagus, sudah mulai berani untuk mengungkapkan apa yang dirasa oleh Dewi. Mungkin dari Dewi sendiri ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Kak. Cukup saja. Oke, baik. Mungkin Dewi itu bisa mencobanya terlebih dahulu, dan jika sudah diterapkan, kita akan mendiskusikannya kembali di pertemuan selanjutnya seperti ini. Baik, terima kasih. Oke.